Yo guys, kembali lagi di channel Planet Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini cukup menarik untuk harga Terra Luna. Bukan harga sih, ada berita ya, entah hoax atau enggak ya. Sebelum kita ke chart, kita ke coin market cap dulu dan nanti untuk beritanya ya. Dan untuk coin market cap sendiri untuk Luna Classic atau Terra Classic ini ada kenaikan 1% ya untuk market capnya di sekitaran 1,7 miliar, volume 400-an juta dolar. Ada penurunan sekitar 30%. Nah, apakah berita menariknya? Nah, ini cukup menarik ya. Kalau dibahas, ini berita menarik dari Luna Terra Classic ya, Terra Luna Classic. Dan di sini tertulis dengan judul pendiri Terra Luna ya, Do Kwon masih menguangkan tapi tidak dengan Bitcoin. Nah, dia ceritanya itu mencairkan dananya guys ya. Dan mungkin dituduh dia mencairkan Bitcoinnya atau mencairkan token yang disebut Luna itu ya. Dan dia ada dituduh ada dua, mencairkan Bitcoin sama Luna ya. Dan apakah hoax atau bukannya kita kurang tahu untuk kedepannya, dan di sini ada artikel yang cukup menarik untuk dibahas ya. Nah, kita langsung baca aja. Pendiri Terra, Do Kwon, mendapat kecaman dari pihak berwenang sejak jaringan itu rusak pada awal tahun 2022. Nah, Kwon yang kini telah diminta untuk menyerahkan paspornya atau dianggap tidak sah, mengatakan bahwa dia tidak dalam pelarian ya. Jadi dia tidak lari dalam masalah ini. Nah, pendiri juga telah membantah semua tuduhan bahwa dia telah mencoba menguangkan Bitcoin dari perbendaharaan Luna Foundation ya. Meskipun itu mungkin benar, lebih banyak informasi telah muncul bahwa pendiri Terra Luna ini mungkin memang menguangkan dananya. Nah, hanya saja tidak dengan Bitcoin guys, tapi menguangkan dananya itu atau mencairkan dananya itu tidak dengan Bitcoin. Jadi bukan Bitcoin yang dicairkan. Dan cukup menarik sekali, ada yang mungkin kepo-kepo ya, ternyata yang diuangkan itu adalah token Luna ya. Nah, kita langsung saja di sini ya, baca. Setelah runtuhnya jaringan Terra, harga Luna Classic turun di bawah nol dan investor mengalami kerugian miliaran dolar. Dalam upaya yang mengkompensasi mereka yang kehilangan dana, token Terra Luna baru diusulkan dan dikirimkan ke investor secara bertahap. Tim Terra telah mengatakan selama ini bahwa mereka tidak akan menyimpan satupun token untuk dirinya sendiri. Nah, dan mereka mengatakan memang mereka tidak akan menyimpan satu token pun di walletnya ya, atau wallet developer ataupun siapapun itu tim dari Luna ya. Dan melalui Twitter, dari akun Twitter ini ya. Nah, ini cukup menarik banget ya. Dia menuliskan, dan yang lainnya telah memposting bahwa Do Kwon telah memindahkan dana melalui Luna. Nah, cryptocurrency yang berkinerja buruk sejak diluncurkan diduga telah dikirim dalam ratusan ribu ke bursa kripto guys. Nah, tangkapan layar dari pengguna Twitter Jaiwocho menunjukkan beberapa transaksi yang diduga dari alamat Terra Do Kwon mengirim Luna ke bursa Binance guys. Jadi Do Kwon ini mungkin dituduh ya, entah hoax atau bukannya, dan Do Kwon ini mengirim token Luna ini ke exchanger Binance ya. Secara totalnya itu di 500-an ribu token lah dipindahkan dan akhirnya dikirimkan ke Binance ya. Nah, ini buktinya nanti kalian bisa lihat sendiri dan diposting di 10 Oktober ya, baru kemarin. Itu tidak berakhir di sana karena Do Kwon bukan satu-satunya yang diduga menguangkan melalui Luna. Nah, ini dari tim Luna Foundation sendiri yang juga dituduh mengirim, dan timnya lah pokoknya juga mengirim ribuan Luna ke Binance untuk dijual. Nah, Fatman mengatakan bahwa 7 angka Luna tampaknya dipindahkan melalui dompet bayangan Do Kwon ke Binance ya. Nah, ini masih diduga ini dompet bayangannya Do Kwon ya. Jika informasi ini benar, maka pihak berwenang mungkin telah mengikuti jejak
uang yang salah selama ini. Pihak berwenang Korea Selatan telah membekukan Bitcoin senilai sekitar 40 juta dolar di 2 bursa kripto yang diduga milik sang pendiri lah ya, yang menurut Kwon bukan miliknya. Nah, bisakah Terra Luna bertahan? Nah, kalau kita lihat chart seperti ini ya. Terra Luna sejak diluncurkan 5 bulan lalu tidak mudah untuk dipasarkan. Ini dimulai pada titik harga di atas 7 dolar, tetapi sejak itu kehilangan sebagian besar nilainya sejak saat itu. Sekarang diperdayakan sedikit di atas 2 dolar, penurunan 66% sejak diluncurkan. Hal ini telah memicu pertanyaan di masyarakat tentang masa depan aset digital untuk menentukan apakah cryptocurrency akan dapat bertahan melalui ini. Melihat pendahulunya dan menawarkan beberapa panduan. Nah, meskipun Kwon telah meninggalkan proyek Terra Classic ya, dan sekarang berfokus pada Terra Luna, proyek ini terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya sementara tindakan pendiri dapat mempengaruhi kinerja mata uang kripto. Komunitas pada dasarnya dapat menjaga koin tetap hidup. Selain itu, kinerja Luna tidak terlalu buruk dibandingkan dengan yang lain yang turun hingga 90% selama pasar beruang ini. Nah, namun beberapa minggu ke depan akan menjadi penting untuk menentukan ini karena pencarian Dokon meningkat ya. Ini cukup menarik sekali ya. Nah, ini saya curiga dengan yang ini kita bahas yang Terra klasiknya ya. Karena memang kalau dilihat-lihat ya mau bagaimanapun ini saya sebut koin pump and dump sih ya. Karena kalau kita lihat ini sudah masuk koin receh lah, sudah masuk koin micin Terra Classic ini ya. Kalau kita lihat di sini sudah pump 500% ya dalam jangka beberapa hari saja guys. Nah, itu patut dipertimbangkan. Kalian jangan lihat dari pumpnya aja ya. Patut dipertimbangkan. Jika koin ini dump juga bisa seperti saat pump ya. Misalkan koin ini bisa pump sampai 10 kali lipat atau 5 kali lipat, berarti dumpnya bisa berkali-kali lipat juga gitu. Jadi perlu dipertimbangkan ya. Ini high risk high return lah pokoknya ini. Jadi menurut saya untuk token ini memang sejak awalnya itu ada beberapa masalah dan kasus ya. Jadi patut dipertimbangkan buat kalian. Jadi kalau kalian mencari cuan di sini, oke silahkan carilah cuan di sini, tapi tahu resikonya juga besar. Cuannya besar tapi resikonya juga besar. Jadi harus tahu kapan saatnya masuk dan kapan saatnya keluar. Jangan ditahan-tahan, oke guys? Karena memang kemarin-kemarin itu masalah dan kasus ya. Mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan ada kasus lagi ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Beda dengan Bitcoin ya. Mungkin Bitcoin itu pernah diisukan kasus kayak bermasalah. Tapi dari Bitcoinnya sendiri itu memang anonim ya. Yang membuat Bitcoin juga anonim, dan memang sebenarnya Bitcoin itu tidak ada masalah dari dulu, cuman ada isu-isu yang beredar itu ada masalah dan ini masalah dan kasus, tapi nyatanya tidak ada masalah dan kasus ya, karena memang Bitcoin itu memang berdiri pertama kali ya, dan jaringannya juga pertama kali lah pokoknya, sudah diakui dan sangat aman ya dibanding yang lain, dan pendirinya pun anonim, dan itulah yang membuat Bitcoin memang stabil ya, bergerak ke atas terus walaupun ada koreksi dan ada penurunan juga kayak gitu. Beda dengan token-token seperti ini, koin-koin seperti ini ya, koin-koin baru bermunculan dan lainnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu lah. Nah, itu contohnya seperti itu, karena memang Bitcoin itu mungkin seperti mafia besar penggeraknya kayak gitu sih. Kalau menurut saya kemungkinan seperti itu, tapi ada juga kemungkinan Bitcoin itu mungkin yang buat awalnya mungkin satu orang terus membentuk tim, memang dia anonim, dia tidak bermaksud untuk membuat seperti foundation yang besar lah, atau ya pokoknya tim yang besar. Mungkin dia
membuat seperti ya dia terinspirasi Robin Hood ya menyelamatkan dunia. Mungkin seperti itu juga bisa kemungkinan. Atau mungkin mafia-mafia besar sudah setting Bitcoin ya, sudah membuat Bitcoin mau dibawa nanti, arahnya mau dibawa kemana nanti untuk perang dengan mata uang kayak gitu, mata uang fiat. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan juga kalau untuk Bitcoin secara mungkin masih aman ya. Apalagi Ethereum ya sudah jelas, kalau Ethereum sudah jelas mungkin dari dulu memang ya tidak ada masalah. Sudah jelas ya untuk pendirinya, awal mendirikan koin sudah jelas tujuannya untuk apa kayak gitu. Dan tidak ada masalah. Tapi untuk sekelas koin seperti ini harus tahu ya. Kemarin sudah pernah ada masalah, jadi harus dipertimbangkan. Kalau untuk ngehold harus dipertimbangkan sih ya. Tapi kalau untuk scalpingan, mungkin scalpingan jangka pendek ataupun jangka panjang itu ya itu terserah kalian, karena memang kalau sudah cuan ya sudah ya langsung keluar aja kayak gitulah. Kalau untuk hold, takutnya yang ditakutkan itu ada masalah lagi kayak gitu guys. Dan kalau untuk scalpingan sih saya rasa sah-sah aja ya. Kalau untuk mencari cuan silahkan kalian cari cuan sendiri. Kalau resiko juga tanggung sendiri guys. Karena ini sangat berisiko banget ya. Kan kita tidak tahu di balik project ini itu apa, orang-orangnya seperti apa ya kayak gitu. Nah itu dulu mungkin yang bisa saya bahas. Sampai lupa kita bahas chartnya. Untuk time frame daily masih bertahan di EMA ya, EMA 50 masih bertahan. Untuk Luna Classic sendiri ini cukup bagus sih, masih bertahan ya. Dan satu candle ini terjek ke atas masih bertahan, berarti ini cukup bagus. Tinggal menunggu aja mungkin testing di area garis merah ini di kepala 33. Kalau bisa breakout berarti bisa ke atas lagi, kalau tidak bisa terjek lagi di EMA 50. Itu yang paling dekat. Itu aja sih guys, mungkin yang bisa saya bantu sharing ya. Kalau kita lihat di mana untuk stokastik juga sudah di bawah sih kayak gitu, waktunya ke atas ya. Dan mungkin dari kalian bisa kasih ya informasi lanjut di kolom komentar ya, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, see you.